Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 3KA 32 yang meranggotakan Andri Adam, Darus Fadli, dan Lukman Hakim ingin mempresentasikan mata kuliah konsep data mining. Untuk terlebih dahulu mungkin kita harus mengetahui apa itu data mining. Data mining adalah suatu proses pengerukan atau pengumpulan informasi penting dari suatu data yang besar. Proses data mining seringkali menggunakan metode statistika, matematika, hingga memanfaatkan teknologi artificial intelligence. Nah, pada tugas kali ini kita mengambil data tentang iklim. Kami mendapatkan data iklim harian dari website resmi BMKG. Nah, jadi kita mendapatkan tentang data iklim ini, kita harus mengisi parameter yang sudah ditentukan oleh website tersebut. Contohnya ada di sini ada jenis stasiunnya, kita isi UPT, terus parameternya curah hujan, kita checklist, kecepatan angin rata-rata, kita checklist, kelembapan rata-rata, terus sama lamanya penyinaran matahari. Terus kita memilih Provinsi Banten, Kabupatennya Tangerang. Untuk nama stasiunnya, Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta. Nah, ini rentang waktunya kita mengambil itu 1 bulan. Untuk dapat mengakses web ini, kita langsung aja ke link yang sudah kita cantumkan di http://dataonline.bmkg.go.id atau data_iklim. Tapi untuk mengakses link ini kita harus mengisi beberapa form dulu agar diterima oleh web tersebut agar bisa dapat mengaksesnya. Selanjutnya, inilah kumpulan data Excel laporan data iklim harian Provinsi Banten yang sudah kita download dari 1 Januari sampai 26 Maret 2021 ini contoh file Excel-nya. Untuk selanjutnya, nah ini salah satu isi data Excel. Isi data dalam format Excel dengan kolom sesuai dengan parameter yang dibutuhkan. Nah, jadi ini kita tadi yang maksud kita checklist itu untuk apa aja sih yang kita butuhkan nantinya untuk melakukan proses data mining. Nah, ini adalah file ini setelah kita download, contoh satu file. Nah, ini penggabungan. Penggabungan itu jadi kita untuk melakukan data mining itu kita gabungkan dulu tuh data Excel jumlahnya, kan kita tadi udah download 720 file Excel atau 720 bulan dan kita jadikan satu Excel. Nah, jadi total datanya itu ada 2246 data. Nah, untuk selanjutnya presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lukman Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim dari kelas 3KA 32 ber-NPM 13118835. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami yang sebelumnya telah dibawakan oleh Darus Fadli. Di sini kita akan mengimport modul terlebih dahulu, yaitu modul Pandas. Kita buat aliasnya sebagai PD, modul NumPy aliasnya sebagai NP, lalu kita cek versi dari masing-masing modulnya. Setelah itu kita membaca datasetnya yang awalnya datasetnya itu berekstensi XLSX, terus kita ubah menjadi Pandas Data Frame. Setelah itu kita mengganti nama kolomnya, yaitu T average menjadi temperatur, RH average menjadi kelembapan, SS menjadi lama penyinaran, FF average menjadi kecepatan angin, RR menjadi curah hujan. Kita mengganti nama kolom ini agar mudah dipahami. Setelah itu kita menghapus baris yang mengandung data kosong. Setelah kita hapus, kita cek baris tersebut apakah masih ada data yang mengandung nilai kosong. Ternyata sudah tidak ada. Lalu kita hapus baris kolom curah hujan yang mengandung nilai 888 dan 999. Nilai 888 itu adalah data yang tidak terukur, sementara 999 itu adalah tidak ada data. Setelah menghapus
nilai 88 dan 99, kita mencari apakah masih terdapat duplikasi data. Ternyata sudah tidak ada. Setelah itu kita mereset nomor indeks untuk menghitung ulang nomor indeks dari 0. Setelah sebelumnya data yang sebelum dibersihkan adalah 2246. Setelah data dibersihkan menjadi 1858 data bersih. Setelah itu kita menambahkan kolom status dari kategori hujan. Kita ambil rentang dan labelsnya, yaitu dimana rentang 0 sampai 0,5 itu berlabel berawan, 0,6 sampai 20 itu berlabel hujan ringan, 20,1 sampai 50 itu berhujan sedang, 50,1 sampai 100 itu berhujan lebat, 101 sampai 150 itu hujannya sangat lebat. Kita ambil kita ngambil nilai rentang ini dan status berawan ini dari website BMKG. Jika sudah kita menambahkan kolom status, kita mengubah kolom status menjadi tipe data normal. Setelah itu kita menghapus kolom curah hujan, karena kolom status sudah mewakili kolom curah hujan, maka kolom curah hujan tidak diperlukan lagi. Setelah itu kita tampilkan kolom status yang berdasarkan urutan status, yaitu urutan dari paling kecil ke paling besar, yang dimana paling kecilnya itu berawan dan paling besarnya adalah hujan sangat lebat. Setelah itu kita mengekspor data frame menjadi Excel, lalu menyimpannya. Setelah kita ekspor, kita buka, maka hasil pre-processing dari datasetnya itu seperti ini. Dengan jumlah data yang sudah dibersihkan itu menjadi 1858 dan jumlah data sebelumnya itu 2246, di mana nama-nama kolomnya sudah diganti dan kolom curah hujan sudah dihapus dan kolom status telah ditambahkan. Saya kira cukup sekian dari saya. Saya lanjutkan lagi ke saudara Andri Adam. Terima kasih saudara Lukman atas penjelasannya. Oke, perkenalan terlebih dahulu, nama saya Andri Adam dengan NPM 101118792. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama, import modul terlebih dahulu. Import modul yang akan digunakan, setelah itu tampilkan dataset untuk 5 baris pertamanya. Jadi kita import pertama yang akan dipakai itu pandas dan numpy sebagai untuk pengelola dataset kita, lalu ada Seaborn dan Matplotlib sebagai pembuat visualisasi data kita. Nah, dimasukkan dataset yang sudah dibersihkan tadi menggunakan metode read Excel dari pandas sehingga menjadi data frame, lalu tampilkan isinya menggunakan .head 5 baris pertamanya. Lalu selanjutnya kita akan menganalisis data, mencoba memahami dataset yang ada. Jadi ini seperti simple EDA, exploratory data analysis. Kita bagaimana mengenal data terlebih dahulu sebelum memulai proses modelnya. Pertama kita describe atau deskripsi datanya, .describe, lalu akan keluar misalnya jumlahnya untuk tiap kolom, lalu rata-ratanya untuk tiap kolom, lalu standar deviasi, nilai minimal atau terkecil, nilai maksimal terbesar, 25% atau kuartal 1, 50% kuartal 2 atau median, dan 75% untuk kuartal 3 atau nilai Q3. Lalu selanjutnya melihat korelasi matriks menggunakan metode .core sehingga akan muncul korelasi atau hubungan antar kolom yang saling berpengaruh. Nilai korelasi itu dari -1 sampai 1, positif 1. Selanjutnya saja kita dari data korelasi itu bisa dibuat dalam bentuk heatmap menggunakan Seaborn. Tinggal dimasukin aja data yang tadi, data f.core, lalu dipakai modul Seaborn-nya.
sehingga berbentuk lebih berwarna dan gambar. Jadi yang semakin tinggi nilai korelasinya maka semakin terang warnanya. Lalu yang kedua yaitu visualisasi data menggunakan import modulnya terlebih dahulu, matplotlib, lalu buat visualisasi data ke dalam bentuk pie chartnya. Ini menggunakan matplotlib. Dari kolom status yang dihitung jumlahnya dan dipersenin sehingga menghasilkan berawan 62%, untuk hujan ringan 29,9%, hujan sedang 5,7%, dan hujan lebat 1,9%, dan hujan sangat lebat 0,5%. Lalu selanjutnya visualisasi data menggunakan bar plot horizontal dari kolom status. Nah, dari yang kolom status itu juga kita dapat membuatnya menjadi bar plot. Pertama kita hitung dulu jumlahnya mungkin biar kita bisa tahu angkanya lebih tepatnya. Lalu setelah itu tampilkan dalam bentuk bar plot menggunakan matplotlib. Ini hasilnya. Jadi dari tingkatan terkecil yang berawan yaitu sangat tinggi ya, sampai ke hujan sangat lebat. Lalu yang selanjutnya yaitu visualisasi data menggunakan scatter plot. Nah, di sini yang kolom yang kita gunakan hanya temperatur dan kelembapan dari data DF. Dengan warna yang akan diberi warna itu status, kolom status. Ini scatter plotnya. Nah, bisa dilihat bagaimana kelembapan itu sepertinya berkorelasi cukup baik dengan status. Lalu pair plot. Kita buat markersnya plus. Pair plot ini sendiri sebenarnya data korelasi itu yang dibentuk dalam bentuk grafik. Jadi lebih detail gambarnya, lebih jelas korelasinya. Di sini juga kita bisa melihat korelasi lebih baik. Lalu selanjutnya membagi kolom dataset. Jadi bagi kolom yang masukkan ke variabel X sebagai features dan Y sebagai kelas label atau target. Ubah Y menjadi bentuk numerik. Jadi di sini pertama kita bagi dulu kolomnya untuk feature, fitur dan target. X besar sebagai fitur. Ini sebenarnya hanya penamaan saja, cuman untuk lebih jelas karena terbiasa pakai ini. Tampilkan 5 baris pertamanya. Kita hanya mengambil 4 kolom ini, lalu di targetnya yaitu kita beri variabel Y kecil dengan isinya hanya kolom statusnya saja. Nah, karena biasanya model hanya menerima lebih baik itu dalam bentuk numerik, maka perlu dilakukan proses pre-processing terlebih dahulu. Nah, di sini kita menggunakan label encoder atau pengubah dari string atau objek menjadi bentuk numeriknya agar lebih lancar nanti saat proses trainingnya di tiap model. Nah, lalu setelah itu memisahkan dataset menjadi training dataset dan testing dataset. Membagi dataset menjadi training dan testing dengan ukuran testing 30%. Jadi trainingnya itu sekitar 70% dan ini random state-nya itu atau kita ambilnya secara acak 10. Jadi ini pengolahannya bisa kita replikasi. Lalu setelah dibagi menggunakan metode train test split, kita tampilkan hasilnya, di mana di sini kita lihat training dataset itu berjumlah 1300 baris dengan 4 kolom dan testing dataset memiliki 558 baris dan 4 kolom. Nah, di sini kita mulai masuki model classification. Pertama, training model klasifikasi. Melakukan proses training terhadap 3 algoritma, yaitu Canary Snake Bar, Logistic Regression, dan Random Forest Classifier. Kita import modulnya
algoritmanya, lalu tinggal kita atur konfigurasinya. Untuk KNN kita menentukan K-nya itu atau tetangga terdekatnya itu 3. Lalu lakukan proses training untuk X-train dan Y-trainnya yang sudah dibagi tadi. Ini melakukan prediksi, sebenarnya ini tidak perlu, hanya untuk testing aja. Lalu logistic regression, masukkan modulnya untuk mendapatkan algoritmanya, lalu tinggal kita konfigurasi saja. Yang berbeda sebenarnya di sini hanya parameternya saja dan algoritmanya, tapi sebenarnya caranya sama kalau menggunakan scikit-learn. Kita konfigurasi, kita pilih algoritmanya, kita konfigurasi, lalu kita training dan kita coba menggunakan prediksi. Oke, udah training. Lalu random forest classifier. Sebenarnya random forest classifier ini perkembangan dari decision tree. Kita import modulnya, lalu kita training, kita buat instansi dari itu yang kita panggil itu algoritmanya, lalu tentukan n estimator atau jumlah pohon, jumlah tree, lalu kita masukkan, lalu kita coba ke dataset yang kita punya di training. Setelah hasilnya keluar, lalu selanjutnya kita masuk ke model clustering. Di sini pertama import modul preprocessing dataset dan gunakan ke X-train. Jadi di sini kita menggunakan min-max scalar untuk preprocessing. Kita normalisasi. Lalu sebelum itu kita menggunakan metode elbow untuk image clustering. Di metode elbow ini digunakan untuk melihat jumlah cluster ataukah terbaik. Dan di sini kita juga tampilkan dalam bentuk grafiknya. K itu apa? K itu jumlah cluster. Di sini kita range-nya dari 1 sampai 10, jadi kita lihat cluster terbaiknya itu dari 1 sampai 10 berapa. Lalu ditampilkan dalam bentuk matplotlib, menggunakan matplotlib. Di sini bisa kita lihat grafiknya, di mana semakin besar nilai clusternya, jumlah clusternya, maka semakin sedikit perbedaannya antar kelompok. Nah, metode elbow ini bisa menampilkan metode K terbaik. Di sini kita melihat 3 adalah angka terbaik karena menunjukkan batas yang cukup baik antara yang sebelah kanan dan sebelah kirinya. Lalu tinggal sudah kita memilih nilai K, kita melakukan proses training terhadap algoritma K-means. Kita n clusternya 3, lalu kita training. Setelah berhasil, lalu tampilkan juga modelnya dalam bentuk scatter plot. Nah, dari situ kita juga bisa membuat model itu dalam bentuk scatter. Terus ini yang beri nilai merah itu untuk nilai titik tengah di sekitar scatter, tiap cluster. Lalu metode kedua yang dipakai untuk model clustering adalah Birch. Mulai dari proses import modul, lalu selanjutnya jalankan proses training. Import modul, tentukan clusternya, training, lalu masukkan ke itu. Oke, lalu yang terakhir dari kita kan udah mencoba 5 metode, lalu kita bandingkan performa modelnya, mengukur performa model yang telah kita training tadi menggunakan metode range score. Kita import modulnya saja, lalu dari hasil yang model yang sudah kita hasilkan tadi kita masukkan ke dalam list, lalu kita siapkan variabel akurasi untuk menampung, dan dari model itu kita pecah menggunakan for. Di dalam for itu kita melakukan training, dan trainingnya itu kita ukur range score-nya. Setelah diukur akurasinya, baru dikumpulkan dari ke akurasi dan dicetak. Di sini belum terlihat labelnya, cuman untuk angkanya sudah terlihat. Nah, makanya dibuat dalam bentuk grafiknya menggunakan matplotlib.
Di sini kita lihat perbandingannya di mana logistic regression ini terbaik dengan 64%, hampir 64%. Lalu yang kedua yaitu random forest, yang ketiga yaitu KNN, keempat yaitu BERT, dan yang terakhir K-means. Oke, itu aja presentasi dari saya. Kesimpulannya, yang pertama, berdasarkan 5 metode yang dipakai dan dibagi atas metode classification dan clustering, metode classification memperoleh nilai relatif lebih besar daripada clustering. Hal ini mungkin dikarenakan karena dataset kita itu tipenya supervised learning, yaitu dimana fitur dan targetnya sudah jelas. Yang kedua yaitu metode logistic regression memperoleh nilai paling tinggi, yaitu sebesar 64% atau hampir. Lalu yang ketiga, karena 64% tidak terlalu cukup baik tapi tidak buruk juga, kita menyimpulkan kurangnya tingkat akurasi ini bisa dikarenakan pertama karena iklimnya semakin sulit tebak, atau kemungkinan besar karena masih kurangnya dataset untuk dilakukan proses training. Sampai situ saja presentasi dari kami. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Untuk notebooknya bisa dilihat di GitHub saya /andriadam/kdm. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.